Oke bosku, balik lagi sama gua di channel Vicong 99. Dan kali ini gua lagi bongkar gearbox ya. Gua lagi bongkar gearbox Beat. Pokoknya Matic ya bosku. Dan gearbox ini komplit banget ya masalahnya. Jadi maksudnya dari bunyi nyiungnya ada gitu ya, seperti siul gitu ya bosku. Terus di bagian bunyi berisiknya juga ada gitu loh bosku. Dan bunyi nyiung tuh kadang bisa kita bisa kita prediksi ini seperti bunyi siul ini udah parah belum gitu loh. Jadi maksudnya bunyi siul ini kan berasal dari sini ya bosku, dari as puli belakang ya bosku. Ini berasal dari sini. Kalau bunyinya dia di bagian RPM tinggi banget baru dia bunyi siul, dan itu pun nggak keras banget ya, biasanya cuma sedikit doang. Ya itu berarti belum ini ya, belum terlalu parah ya bosku, belum terlalu parah. Tapi kalau dari segi kisaran 40 km dia udah bunyi ngiung atau siul gitu ya bosku, ya berarti ini udah parah banget bosku. Itu seperti itu ya bosku. Makanya ini gue bongkar dan gue cari juga setelah bunyi berisiknya ya, selain ngiung tuh sepertinya ada di bagian sini bosku. Gue berasumsi sepertinya ada di bagian as roda ini bosku, gearnya ini. Soalnya pas gue puter di as rodanya itu ya, gue puter ini gear ini dia naik turun bosku. Ini naik turun dia atas bawah seperti oleng ya bosku. Dan kayaknya juga mungkin ini asnya yang bengkok kali ya, soalnya belum gua center juga ya bosku. Dan untuk kendala lain juga di bagian sini bosku. Nah ini gua paduin sama yang apa ya, sama yang ini yang baru gua bongkar nih bosku ya. Ini baru gua bongkar. Nah dan ini yang bekas tapi udah lama juga bosku ya, udah lama kesimpan gitu, maksudnya ada di bengkel ya bosku. Gua bandingin sisi runcing atasnya ini loh bosku. Nah sisi runcingnya ini gue bandingin, ternyata yang gua bongkar ini lebih tajam banget, lebih runcing banget. Nah ini bisa jadi juga penyebabnya ya bosku. Ini bisa jadi penyebabnya juga. Dan soalnya kalau ini belum runcing sama sekali. Dulu gue pernah bongkar Beat FI juga. Ini nggak terlalu berisik juga sih, cuma sedikit aja bosku. Kalau mau melihat seperti termakan atau enggaknya sih ya kita lihat aja di sini bosku. Di sini biasanya ada yang mengkilat banget. Tergantung cetakan gearnya ya bosku. Nih misalkan gearnya ini segini ya misalkan nih bosku. Nah ini misalkan segini gearnya. Nah kalau ada yang terang di bagian seukuran gear ini, terang banget misalkannya, mengkilap banget, nah itu udah kemakan bosku. Jadi maksudnya beda warna ya bosku, dia beda warna sama di samping kanan kirinya gitu loh. Apalagi kalau sampai dia tajam banget. Kalau ini sudah jelas beda banget ya bosku. Soalnya gua lihat pakai mata aja, nggak usah diukur pakai Sigma digital, itu dilihat pakai mata aja dia udah runcing banget ini. Ini juga bisa jadi penyebab siul dan berisiknya ya bosku. Ini juga gua bandingin sama yang masih agak normal ya bosku. Ini juga udah runcing. Bawaan dari yang motor gua bongkar ini udah runcing banget. Dia siul di kilometer 50 dia udah mulai siul, dan itu pun berisik banget bosku. Pakai knalpot racing pun tetap masih kedengeran ya bosku. Itu apalagi pakai knalpot standar. Tapi kalau di bagian rasio sekundernya ya bosku, ini nggak apa ya, ini masih bagus lah gitu loh, nggak ada yang apa ya, nggak termakan lah gitu loh, karena masih pekat, warnanya pun masih pekat ya bosku. Dua-duanya ini masih pekat ini. Dan bearing-bearingnya pun jangan lupa ya bosku, karena perawatan mungkin dari apa namanya, dari pemegangnya dulu itu, bearing-bearing pun gua buka ya bosku, bearing-bearing gua buka. Nah seperti ini bosku, ini gue buka pakai lilin ya bosku, soalnya gue nggak ada alat tracker pencabut bearingnya ya bosku, jadi gue terpaksa pakai lilin. Gue pakai lilin terus dia bongkar bosku. Bearing juga udah pada aus semua ya bosku, ini udah haus semua nih, apalagi yang ini parah banget ini. Ini bearing as roda nih bosku, as roda belakang, ini udah parah banget.
Ini tinggal bearingnya tinggal satu lagi belum pecah-pecah bosku. Nah, si rasio yang roda ini ya bosku, as roda ini dia oleng, terus dia ngehantem ini sedikit nih bosku, bagian crankcase nih, bagian ruang gearboxnya bosku, dia menghantam ini, makanya dia timbul berisik ya bosku. Tuh. Jadi seperti itu ya bosku. Gua nggak bisa gua nggak bisa nunjukin setelah pemasangannya normal atau enggaknya. Sudah pasti kalau misalkan kita ganti yang bunyi yang udah termakan itu ya bosku. 3 ini harus benar-benar bagus nih, antara bunyi siul dan berisik nih ada di 3 ini bosku. Kalau semuanya diganti sih udah pasti normal ya bosku. Kalau gue sih udah 100% pasti normal, nggak ada ngiung, nggak ada berisik ya bosku. Dan bearing pun harus diganti ya bosku. Soalnya pas awal gue bongkar itu kayak mirip-mirip ini, olinya udah mirip coklat, udah mirip air kali. Soalnya terkadang kalau misalkan ini ya bosku, terkadang selang bagian sini juga dia bocor nih bosku, harus sering-sering dicek ya bosku. Nih selang ini nih, ini kadang ada yang bocor atau di bagian ujung mau masuk ke sininya nih bosku. Nah, mau masuk ke sini itu kadang dia sobek, jadi air itu dia masuk ke dalam gearbox bosku. Nah, makanya si bearing ini juga dia agak ngarat sih bosku, sepertinya kebanyakan masuk air ya bosku, jadi kembung dia. Seperti itu ya bosku. Dan ujung selang ini jangan lupa dimasukkan ke filter ya bosku, dimasukkan ke filter. Kalau nggak dimasukkan ke filter pas dicuci ya dia bakal masuk air bosku, seperti itu ya. Intinya seperti itu aja ya bosku, penjelasan dari gua, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, thank you.